Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Bayangin, ada satu baut kecil di toko onderdil biasa yang setiap kali terjual selalu dibayar dengan nyawa seseorang. Awalnya cuma kebetulan, sampai pemilik tokonya sadar, semakin dia kaya, semakin banyak orang mati di depan tokonya sendiri. Dan yang paling menyeramkan, baut itu selalu kembali, meskipun sudah dibuang, bahkan dibakar. Malam di desa kecil itu selalu datang lebih cepat daripada kota. Ketika matahari tenggelam di balik pepohonan jati, jalan raya yang membelah kampung berbas sunyi seperti lorong panjang tanpa penghuni. Hanya suara jangkrik dan sesekali deru motor yang melintas, lalu lenyap seperti ditelan gelap. Di tepi jalan itulah berdiri sebuah bangunan sederhana beratap seng. Cat temboknya mulai pudar, papan namanya miring tertiup angin. Tulisan di atasnya berbunyi, Toko Onderdil Maju Jaya. Pemiliknya bernama Ragil. Selama 2 tahun terakhir, toko itu lebih sering terlihat kosong daripada ramai. Rak besi penuh suku cadang motor tampak seperti pajangan tak tersentuh. Baut, kampas rem, rantai dan oli tersusun rapi, namun jarang berpindah tangan. Bagi Ragil, usaha itu seperti menunggu hujan di musim kemarau. Harapan ada, tetapi langit tetap kering. Setiap pagi ia membuka pintu rolling door dengan harapan ada pelanggan datang. Namun kebanyakan hari hanya diisi angin yang masuk melalui celah pintu dan debu yang menempel pada kardus-kardus. Kadang ada 1-2 pembeli yang datang menanyakan harga busi atau kampas rem. Tetapi setelah mendengar harga, mereka pergi begitu saja. Ragil hanya bisa tersenyum pahit. Modal yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun perlahan habis. Tabungan menipis seperti lilin yang terbakar sedikit demi sedikit. Suatu sore ketika langit berwarna tembaga, Ragil duduk di kursi plastik di depan toko sambil menatap jalan. Beberapa motor melintas cepat, namun tak satu pun berhenti. Ia menghela napas panjang. Kalau begini terus, toko ini bisa tutup sebelum akhir tahun, gumamnya. Angin malam mulai turun membawa hawa dingin. Lampu jalan yang redup menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang di aspal. Saat itulah seorang pria tua berjalan mendekat. Langkahnya pelan, namun mantap. Tubuhnya kurus dengan sorban kusam melilit kepala. Matanya tajam seperti seseorang yang sudah melihat terlalu banyak hal dalam hidupnya. Pria itu berhenti tepat di depan toko. "Ini toko onderdil milikmu?" tanyanya dengan suara berat. Ragil mengangguk. "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Orang tua itu menatap ke dalam toko cukup lama, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian ia berkata perlahan, "Usahamu sepi." Kalimat itu terasa seperti menekan dada Ragil. Bukan karena kasar, tetapi karena terlalu tepat. Ragil hanya tertawa kecil, pahit seperti kopi tanpa gula. "Namanya juga usaha kecil, Pak. Kadang ramai, kadang kosong." Pria tua itu tersenyum tipis. "Bukan kadang, ini sudah terlalu lama kosong." Ragil tidak menjawab. Ia merasa lelaki itu seakan membaca seluruh kesulitannya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu orang tua tersebut melangkah ke dalam toko. Tangannya menyentuh salah satu rak baut, lalu mengambil sebuah baut kecil berwarna hitam pekat. Baut itu tampak biasa, namun warnanya lebih gelap dibanding yang lain. "Baut ini dari mana?" tanyanya. Ragil mengerenyit. "Saya juga tidak terlalu ingat. Mungkin dari distributor lama." Pria tua itu memutar baut tersebut di jari tangannya, lalu meletakkannya kembali di rak. "Kalau kau ingin toko ini ramai," katanya pelan,
ada cara yang lebih cepat daripada menunggu keberuntungan. Kalimat itu membuat Ragil menatapnya dengan ragu. Cara apa? Orang tua itu tidak langsung menjawab. Ia malah berjalan keluar toko dan memandang jalan raya yang mulai gelap. Motor melintas cepat, lampunya seperti kilatan cahaya yang membelah malam. Di dunia ini, katanya perlahan, setiap keberuntungan selalu punya harga. Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut. Ragil merasakan sesuatu yang aneh. Rasa penasaran bercampur takut. Apa maksudnya, Pak? Pria tua itu menoleh. Senyumnya kini terlihat lebih tipis, hampir seperti bayangan. Kalau kau berani membayar harganya, toko ini bisa ramai setiap hari. Angin malam berhembus lebih dingin. Lampu jalan yang redup menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang di aspal. Dan untuk pertama kalinya sejak membuka usaha itu, Ragil merasakan firasat aneh. Seolah sebuah pintu tak terlihat sedang terbuka perlahan. Pintu yang mungkin membawa kekayaan, atau sesuatu yang jauh lebih gelap. Setelah pria tua itu pergi, suasana di sekitar toko kembali sunyi. Jalan raya hanya menyisakan suara angin yang menggesek dedaunan kering di pinggir aspal. Lampu neon di dalam toko berdengung pelan, seperti lebah yang terjebak di botol kaca. Ragil berdiri cukup lama di depan rak baut. Pandangannya terpaku pada benda kecil berwarna hitam yang tadi dipegang lelaki misterius itu. Baut tersebut tampak biasa saja. Ukurannya tidak berbeda dengan yang lain. Namun entah mengapa, warnanya terlihat lebih pekat, seperti serpihan malam yang mengeras. Ia mengambilnya. Permukaannya terasa dingin meskipun ruangan cukup hangat. Ragil memutar benda itu di antara jari-jarinya, mencoba mengingat dari mana asalnya. Namun ingatannya kosong. Terkadang hidup memang seperti gudang yang terlalu penuh. Banyak hal tersimpan di dalamnya, tetapi tidak semua bisa ditemukan saat dibutuhkan. Ragil meletakkan baut tersebut kembali ke rak. Ia mencoba mengusir pikirannya dari ucapan pria tua tadi. Kalimat tentang keberuntungan yang memiliki harga terus berputar di kepalanya, seperti roda yang tidak berhenti berputar. Malam semakin larut. Satu persatu warung di sepanjang jalan mulai tutup. Lampu-lampu rumah warga padam, menyisakan cahaya pucat dari lampu jalan yang menggantung seperti mata setengah terbuka. Ragil menutup pintu rolling door toko setengah bagian, tanda bahwa tempat itu sudah tidak melayani pembeli. Namun ketika ia hendak mematikan lampu, suara langkah kaki terdengar lagi dari luar. Tok, tok, tok. Langkah itu pelan tetapi jelas. Ragil menoleh. Sosok pria tua tadi kembali berdiri di depan toko. Entah sejak kapan ia berada di sana. Belum tidur, tanya lelaki tersebut. Ragil mengerutkan kening. Tadi Bapak sudah pergi. Pria tua itu mengangguk pelan. Aku hanya berjalan sebentar. Kadang seseorang perlu melihat arah jalan sebelum menentukan langkah. Kalimatnya terdengar seperti teka-teki. Ragil membuka pintu sedikit lebih lebar. Masuk saja, Pak. Lelaki itu melangkah masuk tanpa suara. Gerakannya ringan seperti bayangan yang bergeser di dinding. Ia kembali berhenti di depan rak baut. Tangannya menunjuk benda hitam yang tadi diperhatikan. Benda kecil itu penting. Ragil menatapnya. Kenapa? Orang tua itu tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada tenang. Karena itu bukan sekedar baut. Ucapan itu membuat bulu kuduk Ragil meremang. Lalu apa? Pria tua tersebut tidak langsung menjawab. Ia mengambil kursi kayu di dekat meja kasir lalu duduk perlahan. Toko ini sepi bukan karena barangmu buruk, katanya. Bukan pula karena harga terlalu mahal. Ia mengangkat pandangannya. Tempat ini hanya belum diberi jalan. Ragil menghela nafas. Ia mulai merasa pembicaraan itu terlalu aneh. Kalau maksud Bapak pesugihan atau hal seperti itu, saya tidak percaya begituan. Pria tua itu tertawa kecil. Tawanya pelan, namun terasa panjang. Tidak percaya, katanya. Banyak orang berkata begitu, sampai suatu hari hidup memaksa mereka mempercayainya. Ucapan tersebut terasa seperti batu kecil yang dilempar ke permukaan air tenang, menciptakan gelombang yang perlahan melebar. Ragil terdiam.
Pria tua itu kemudian mengeluarkan kantong kain dari balik bajunya. Kantong itu kecil, warnanya coklat tua. Ia membuka ikatannya. Di dalamnya terdapat beberapa baut hitam yang sama persis dengan yang ada di rak toko. "Ini pasangan dari benda milikmu," kata pria itu. Ragil menatapnya dengan bingung. "Apa hubungannya dengan toko saya?" Lelaki tua itu mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Matanya kini terlihat lebih tajam. "Kalau baut itu kau simpan di rak paling depan," katanya, "perlahan, orang akan datang membeli barangmu tanpa henti." Ragil tertawa kecil. "Baut saja bisa bikin toko rame." "Bukan bautnya," jawab pria itu, "yang datang bersama baut tersebut." Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Angin malam tiba-tiba masuk dari celah pintu menggoyangkan plastik kemasan di rak seperti bisikan yang tidak terlihat. Ragil merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti berdiri di api jurang yang tertutup kabut. Di satu sisi ada harapan, di sisi lain ada bahaya yang belum terlihat. "Apa harganya?" tanya Ragil akhirnya. Pria tua itu tersenyum perlahan. Senyum itu tidak hangat, lebih mirip bayangan yang menempel di wajah. "Setiap usaha besar membutuhkan pengorbanan," katanya. "Tidak banyak, hanya sedikit." Ia menunjuk jalan raya di depan toko. "Tempat ini akan ramai, sangat ramai." Ragil menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan?" Pria tua itu berdiri. Tangannya menepuk bahu Ragil dengan pelan. "Letakkan baut itu di rak paling depan." Ia berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, lelaki tersebut berhenti sebentar, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat dada Ragil terasa berat. "Setelah itu, biarkan malam memilih siapa yang akan membayar keberuntunganmu." Angin berhembus lebih kuat ketika pria itu menghilang ke dalam gelap. Ragil berdiri sendiri di dalam toko. Di rak depan, baut hitam itu tampak diam. Namun entah mengapa, benda kecil tersebut terasa seperti sesuatu yang sedang menunggu. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang lembut. Matahari muncul perlahan dari balik perbukitan, menyiram jalan desa dengan warna kuning pucat seperti kain yang baru dijemur. Ragil membuka pintu rolling door tokonya lebih awal dari biasanya. Suara besi bergesek menggema di sepanjang bangunan kecil itu. Udara pagi masuk membawa aroma tanah basah dan embun yang masih menempel di dedaunan. Ia berdiri beberapa saat di depan rak baut. Benda kecil berwarna hitam itu masih berada di tempatnya. Diam, tidak bergerak, terlihat sama seperti kemarin. Namun perasaan Ragil tidak sama. Ia teringat kata-kata pria tua tadi malam. Kalimat tentang keberuntungan dan harga yang harus dibayar terus berputar dalam pikirannya seperti roda gigi yang saling mengunci. Akhirnya, ia mengambil baut tersebut. Tanpa banyak berpikir, Ragil memindahkannya ke rak paling depan, tepat di samping meja kasir. "Cuma baut," gumamnya pelan. Kalimat itu terdengar seperti usaha menenangkan diri. Setelah itu, ia mulai menata barang-barang seperti biasa. Kardus oli disusun rapi, rantai motor digantung kembali pada kait besi, dan beberapa kemasan busi dipajang di rak kaca. Semua terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun sesuatu berubah ketika matahari naik lebih tinggi. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah motor berhenti di depan toko. Pengendaranya turun sambil melepas helm. "Mas, ada kampas rem?" tanyanya. Biasanya pelanggan baru datang menjelang siang. "Ada," jawabnya cepat. Transaksi berlangsung singkat. Pembeli itu membayar, lalu pergi tanpa banyak bicara. Beberapa menit kemudian, motor lain berhenti. Kali ini seorang pemuda datang menanyakan rantai motor. Tak lama setelah itu, seorang bapak-bapak datang membeli oli. Ragil mulai merasa heran. Seperti air yang awalnya menetes pelan, lalu berubah menjadi aliran kecil. Pelanggan mulai berdatangan satu persatu. Menjelang siang, toko yang biasanya sepi tiba-tiba terasa ramai. Suara percakapan, deru motor dan bunyi plastik kemasan bercampur menjadi satu seperti pasar kecil yang baru dibuka. Ragil hampir tidak sempat duduk. Ia melayani pembeli tanpa henti. Kampas rem terjual, busi habis, rantai motor berpindah dari rak ke tangan pelanggan dengan cepat.
Uang di laci kasir bertambah seperti air yang mengisi wadah kosong. Sore hari datang tanpa terasa. Langit berubah oranye, lalu perlahan gelap. Ragil berdiri di depan toko sambil menghitung hasil penjualan hari itu. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding biasanya, bahkan lebih besar dari pendapatan 1 minggu. Ia tersenyum lebar, rasanya seperti seseorang yang menemukan mata air di tengah padang kering. Namun di balik rasa senang itu, sebuah pertanyaan kecil muncul dalam pikirannya. Kenapa tiba-tiba ramai? Ia menoleh ke arah rak depan. Baut hitam itu masih berada di sana. Diam, tidak berubah. Ah, kebetulan saja, kata Ragil pada dirinya sendiri. Malam mulai turun. Lampu toko dinyalakan, memantulkan cahaya putih ke jalan yang mulai sepi. Biasanya setelah maghrib, hampir tidak ada pelanggan datang. Namun malam itu berbeda. Sekitar pukul 8, seorang pria datang membeli oli. Pukul 9, 2 pemuda berhenti menanyakan rantai motor. Setengah jam kemudian, seseorang membeli busi. Ragil mulai merasa kagum. Tokonya belum pernah seramai ini. Namun ketika jarum jam mendekati tengah malam, suasana mulai berubah. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Jalan raya menjadi sangat sepi. Tidak ada suara motor lewat selama beberapa menit. Keheningan itu terasa aneh, seperti dunia sedang menahan nafas. Ragil hampir saja menutup toko ketika sebuah suara terdengar dari kejauhan. Bram. Suara mesin motor mendekat. Lampu kendaraan itu muncul dari tikungan jalan seperti dua mata putih yang menembus gelap. Motor tersebut berhenti tepat di depan toko. Pengendaranya turun perlahan. Ia memakai jaket hitam dan helm full face yang menutup seluruh wajah. Pria itu masuk tanpa mengucapkan salam. Langkahnya pelan. Anehnya, sepatu yang ia kenakan tidak menimbulkan suara di lantai. "Cari apa, Mas?" tanya Ragil. Orang itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri di depan rak. Tatapannya berhenti tepat pada baut hitam. Tangannya terangkat perlahan. "Baut ini dijual?" tanyanya dengan suara datar. Nada bicaranya terasa aneh, seperti seseorang yang berbicara dari dalam ruangan kosong. Ragil mengangguk. "Kalau butuh, silahkan." Pria itu mengambil baut tersebut. Beberapa detik ia memandangi benda kecil itu di telapak tangannya. Lalu tanpa menawar harga, ia langsung meletakkan uang di meja kasir. Ragil hendak memberikan kembalian, namun ketika ia menoleh kembali, pria itu sudah tidak ada di dalam toko. Pintu masih terbuka, motor di luar juga hilang, padahal hanya beberapa detik berlalu. Ragil berdiri terpaku, jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaan aneh merambat di dadanya seperti bayangan yang perlahan memanjang saat matahari tenggelam. Ia melihat uang di meja kasir, lalu menatap rak tempat baut hitam tadi berada. Rak itu kini kosong, namun entah kenapa Ragil merasa sesuatu baru saja dimulai. Sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Subuh datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung di sepanjang jalan desa seperti selimut pucat yang menutupi bumi. Lampu-lampu rumah masih banyak yang padam. Sementara suara ayam baru mulai terdengar dari kejauhan. Ragil sudah bangun sejak fajar. Semalaman ia sulit tidur. Bayangan pria berhelm yang datang tengah malam terus terlintas di kepalanya. Sosok itu muncul lalu hilang begitu saja, seperti bayangan yang tertelan gelap. Ia membuka toko lebih pagi dari biasanya. Rolling door diangkat perlahan hingga suara besinya menggema pendek. Cahaya pagi masuk ke dalam ruangan, menyentuh rak-rak besi yang dipenuhi onderdil motor. Ragil menyapu lantai sambil sesekali melirik ke rak depan. Tempat baut hitam semalam kini kosong. Namun anehnya, ketika ia kembali menatap rak itu setelah beberapa saat, sesuatu membuat tangannya berhenti bergerak. Di sana, ada baut hitam lagi. Benda itu tergeletak tepat di tempat yang sama seperti kemarin. Ragil mengernyit. Ia yakin benda itu sudah dibeli pria misterius tadi malam. Bahkan uangnya masih tersimpan di laci kasir. Ia mendekat perlahan. Tangannya mengambil baut tersebut. Dingin, sama seperti sebelumnya.
Perasaan tidak nyaman merambat di dalam dada Ragil seperti semut yang berjalan di kulit. Ia memutar benda kecil itu beberapa kali di jarinya. Ini pasti stok lain, gumamnya mencoba masuk akal. Namun jauh di dalam pikirannya, sebuah keraguan kecil mulai tumbuh, seperti benih yang jatuh di tanah lembab. Pagi terus berjalan. Beberapa pelanggan datang membeli barang. Aktivitas di toko kembali ramai seperti kemarin. Ragil mulai sibuk melayani pembeli hingga lupa memikirkan baut aneh tersebut. Suara mesin motor, percakapan singkat, dan bunyi plastik kemasan bercampur menjadi satu seperti irama pasar kecil. Menjelang siang, matahari mulai tinggi. Udara terasa panas. Ragil berdiri di depan toko sambil mengelap keringat di lehernya. Saat itulah, suara rem mendadak terdengar keras dari jalan raya. Ciit! Suara gesekan ban memekik tajam seperti logam yang diseret di aspal. Beberapa detik kemudian terdengar benturan keras. Brak! Suara itu begitu tiba-tiba hingga membuat Ragil terkejut. Ia langsung menoleh ke arah jalan. Sebuah motor tergeletak di tengah aspal. Pengendaranya terpental beberapa meter dari kendaraan. Beberapa warga yang berada di sekitar lokasi segera berlari mendekat. Ragil ikut keluar dari toko. Debu masih berputar di udara seperti kabut kecil. Motor yang jatuh terlihat rusak di bagian depan. Seorang pemuda terbaring di pinggir jalan. Helmnya terlepas. Tubuhnya tidak bergerak. Orang-orang mulai berkumpul. Ada yang mencoba menolong, ada pula yang hanya berdiri menatap dengan wajar tegang. Tabrakan sendiri, kata seseorang. Motornya seperti kehilangan kendali. Ragil berdiri beberapa langkah dari kerumunan. Dadanya terasa tidak nyaman. Entah kenapa peristiwa itu membuatnya merinding. Ia memperhatikan motor yang rusak tersebut. Rantainya masih berputar perlahan, seperti roda yang belum siap berhenti. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil bak terbuka datang membawa korban ke puskesmas terdekat. Kerumunan perlahan bubar. Jalan kembali sepi. Namun suasana tidak terasa sama lagi. Ragil kembali masuk ke dalam toko. Ia mencoba melanjutkan pekerjaan seperti biasa, tetapi pikirannya terus kembali pada kejadian tadi. Toko yang ramai terasa sedikit berbeda sekarang. Seperti ruangan yang tiba-tiba memiliki bayangan tambahan. Sore menjelang, langit mulai berubah warna. Angin bertiup lebih kencang dari siang hari. Ragil hendak menutup toko ketika seorang pria datang terburu-buru. "Mas, ada baut ukuran ini," katanya sambil menunjukkan contoh kecil di tangannya. Ragil melihat benda itu. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Baut itu berwarna hitam, persis seperti yang ada di rak depan. Ia menoleh ke rak itu. Benda itu masih ada di sana. Diam, menunggu. Ia mengambilnya. "Ini mungkin cocok," katanya. Pria itu memeriksa sebentar lalu mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia langsung membayar. Transaksi selesai cepat. Pria tersebut keluar dari toko sambil membawa baut itu. Ragil memperhatikan punggungnya menjauh. Ada sesuatu yang aneh dengan langkah orang itu. Gerakannya terasa kaku, seperti seseorang yang berjalan sambil memikul beban berat yang tidak terlihat. Beberapa menit kemudian, suara motor miliknya terdengar menjauh. Lalu jalan kembali sunyi. Ragil menutup toko malam itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, usahanya benar-benar ramai. Namun di sisi lain, kejadian kecelakaan siang tadi masih terbayang jelas. Ia mengunci pintu dan bersiap pulang. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah rak depan. Dan seketika, napasnya tertahan. Di sana, baut hitam itu sudah kembali lagi. Terletak di tempat yang sama, seolah tidak pernah dijual kepada siapapun. Ragil berdiri terpaku. Perasaan dingin merambat perlahan di punggungnya. Seperti seseorang yang baru menyadari bahwa pintu yang ia buka kemarin ternyata tidak hanya membawa keberuntungan, tetapi juga sesuatu yang mulai menuntut balas. Pagi berikutnya terasa lebih sunyi daripada hari-hari sebelumnya.
kabut tipis menggantung rendah di atas jalan raya seperti tirai lembut yang menutup sebagian pandangan. Pepohonan di pinggir jalan berdiri diam. Hanya sesekali daun bergerak karena hembusan angin. Ragil datang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah karena tidur yang tidak nyenyak. Pikiran tentang baut hitam yang selalu muncul kembali membuat malam terasa panjang seperti lorong tanpa ujung. Ia membuka pintu toko dengan gerakan pelan. Suara rolling door terdengar kasar, memecah kesunyian pagi yang masih setengah tertidur. Cahaya matahari mulai masuk ke dalam ruangan, memantul di rak besi yang dipenuhi onderdil motor. Kardus oli, rantai, baut, serta berbagai suku cadang lain tersusun seperti tentara kecil yang menunggu perintah. Ragil berdiri beberapa detik di depan meja kasir. Pandangan matanya perlahan bergerak menuju rak depan. Dan benar saja, baut hitam itu kembali berada di sana. Letaknya persis seperti kemarin, tidak bergeser sedikit pun. Ragil menghela napas panjang. Perasaannya kini seperti seseorang yang menemukan jejak kaki di dalam rumahnya sendiri. Bukan hanya aneh, tetapi juga menimbulkan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Ia mengambil benda kecil tersebut. Dingin. Permukaannya keras dan berat untuk ukuran baut biasa. Ragil memutar benda itu di jarinya sambil mencoba berpikir jernih. Ia mencoba mencari kemungkinan yang masuk akal. Mungkin stok lama. Mungkin barang yang mirip. Namun semakin lama ia menatapnya, semakin sulit meyakinkan dirinya sendiri. Baut itu terasa berbeda. Warnanya hitam pekat seperti arang yang baru padam. Tanpa sadar, Ragil meletakkannya kembali di rak. Pagi perlahan berjalan. Beberapa pelanggan mulai datang seperti kemarin. Seseorang membeli oli, seorang pemuda membeli rantai motor, dan seorang bapak menanyakan kampos rem. Toko kembali hidup. Suara percakapan pendek dan bunyi mesin motor menciptakan suasana sibuk yang dulu hanya ada dalam bayangan Ragil. Namun kali ini ia tidak sepenuhnya merasa senang. Di balik keramaian itu ada rasa gelisah kecil yang terus mengusik pikirannya. Seperti bayangan awan yang bergerak perlahan di atas langit cerah. Menjelang siang, seorang pria datang dengan wajah pucat. Ia membawa sebuah motor tua yang suaranya kasar seperti kaleng kosong digoyang. "Mas, ada baut pengikat mesin?" tanyanya. Ragil mengangguk. Ia berjalan menuju rak depan. Matanya langsung tertuju pada baut hitam. Tanpa berpikir panjang, ia mengambilnya lalu menyerahkan kepada pria tersebut. "Coba yang ini." Pria itu memeriksa sebentar lalu tersenyum. Pas sekali ukurannya. Transaksi berlangsung cepat. Uang berpindah tangan, lalu pria itu pergi membawa baut tersebut. Ragil berdiri di depan pintu toko sambil memperhatikan motor tua itu menjauh di sepanjang jalan. Entah mengapa hatinya terasa tidak nyaman. Perasaan itu seperti angin dingin yang menyelinap lewat celah pakaian. Waktu terus berjalan. Matahari mulai condong ke barat ketika suara sirine motor polisi terdengar dari kejauhan. Beberapa kendaraan berhenti di pinggir jalan depan toko. Ragil keluar untuk melihat. Sekelompok warga berkumpul beberapa puluh meter dari tokonya. Kerumunan itu terlihat gelisah. Ia berjalan mendekat. Di tengah jalan, sebuah motor tua tergeletak rusak. Bagian mesinnya terbuka dan beberapa baut terlihat terlepas. Pemiliknya terbaring di pinggir aspal. Tubuhnya tidak bergerak. Ragil merasakan tenggorokannya kering. Motor itu persis seperti kendaraan milik pria yang membeli baut tadi siang. Beberapa warga berbicara pelan. "Mesinnya tiba-tiba lepas," kata seseorang. "Seperti ada bagian yang copot." Kalimat itu terasa seperti batu yang jatuh di dalam dada Ragil. Ia mundur perlahan dari kerumunan. Pikirannya terasa kacau. Langkahnya kembali menuju toko dengan perasaan berat. Saat memasuki ruangan, matanya langsung mencari rak depan. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Baut hitam itu sudah kembali lagi. Terletak rapi di tempat semula. Diam, tenang, seolah tidak pernah meninggalkan toko. Ragil menatap benda kecil itu cukup lama. Kini tidak ada lagi alasan yang bisa ia gunakan untuk meyakinkan bahwa semuanya kebetulan. Setiap kali baut itu terjual,
seseorang mengalami kecelakaan. Perasaan dingin menjalar di punggungnya seperti air es yang ditumpahkan perlahan. Tiba-tiba, ia teringat ucapan pria tua beberapa malam lalu. Kalimat yang saat itu terdengar seperti cerita kosong, namun sekarang terasa sangat nyata. Setelah itu, biarkan malam memilih siapa yang akan membayar harga keberuntunganmu. Ragil menelan ludah. Di luar toko, jalan kembali sepi. Langit berubah gelap, dan di rak depan, baut hitam itu masih menunggu pembeli berikutnya. Langit pagi tampak pucat seperti wajah orang yang baru terbangun dari mimpi buruk. Matahari muncul perlahan di balik deretan pohon, namun cahayanya terasa dingin, tidak membawa kehangatan seperti biasanya. Ragil berdiri di depan tokonya dengan perasaan gelisah. Semalaman pikirannya dipenuhi kejadian kemarin. 2 kecelakaan yang terjadi tidak jauh dari tempat usahanya terasa seperti bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Awalnya, ia mencoba menganggap semuanya kebetulan. Jalan raya memang sering memakan korban. Kendaraan yang melaju cepat, pengendara yang kurang hati-hati, serta kondisi kendaraan yang buruk sering menjadi penyebab. Namun kali ini terasa berbeda. Setiap kecelakaan terjadi setelah seseorang membeli baut hitam itu. Pikiran tersebut berputar di kepalanya seperti roda yang tidak berhenti berputar. Ragil membuka pintu toko dengan gerakan lambat. Rolling door terangkat sambil mengeluarkan suara besi yang serak. Ruangan itu terlihat sama seperti kemarin. Rak besi berdiri tegak, kardus oli tersusun rapi, kemasan plastik menggantung seperti daun yang tidak pernah jatuh. Namun mata Ragil langsung tertuju pada satu tempat, rak depan. Dan seperti yang ia duga, baut hitam itu kembali berada di sana. Letaknya tepat di tengah rak, seolah sengaja ditempatkan agar mudah terlihat oleh siapa saja yang datang. Ragil mendekat. Tangannya mengambil benda kecil tersebut. Permukaannya tetap dingin, tidak berubah sedikit pun. Ia menatapnya cukup lama, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun jawabannya terasa jauh, seperti suara yang terdengar samar dari seberang sungai. Ragil kemudian berjalan ke belakang toko. Di sana terdapat tempat sampah besar yang biasanya digunakan untuk membuang kardus bekas. Tanpa ragu, ia melempar baut hitam itu ke dalamnya. Benda kecil tersebut jatuh di antara tumpukan plastik dan potongan kardus. Kalau memang aneh, lebih baik dibuang, gumamnya. Kalimat itu terdengar seperti keputusan tegas, namun perasaan di dalam dadanya belum sepenuhnya tenang. Ragil kembali ke depan toko dan mulai bekerja seperti biasa. Beberapa pelanggan datang membeli barang dan aktivitas kembali berjalan. Siang berlalu cukup cepat. Matahari berdiri tinggi di langit, membuat jalan raya berkilau seperti logam panas. Ragil sedang menghitung stok oli ketika seorang pelanggan datang. "Mas, ada baut pengikat mesin ukuran kecil?" tanya pria itu. Ragil mengangguk. Ia berbalik menuju rak depan untuk mencari ukuran yang dimaksud. Namun langkahnya tiba-tiba berhenti. Matanya membesar. Di rak depan itu, baut hitam tersebut sudah kembali lagi. Terletak rapi seperti tidak pernah dibuang. Ragil merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah belakang toko. Tempat sampah masih berada di sana. Namun baut itu sudah kembali ke tempatnya. Perasaan dingin merambat di tengkuknya seperti angin yang menyusup lewat celah pintu. Beberapa detik ia hanya berdiri tanpa bergerak. Pelanggan di belakangnya mulai bertanya lagi. "Mas, bautnya ada?" Ragil tersadar. Ia buru-buru mengambil baut lain dari rak samping lalu menyerahkannya. Pria tersebut membayar dan pergi tanpa mengetahui kegelisahan yang sedang terjadi di dalam kepala Ragil. Setelah toko kembali sepi, Ragil menatap baut hitam itu dengan perasaan campur aduk. Kini tidak ada ragu-ragu lagi. Benda tersebut memang tidak normal. Ia mengambilnya lagi. Kali ini, Ragil tidak membuangnya ke tempat sampah. Ia berjalan keluar menuju selokan di pinggir jalan. Air di sana mengalir kecil membawa lumpur dan dedaunan. Tanpa berpikir panjang, Ragil melempar baut hitam itu ke dalam aliran air. Benda kecil tersebut tenggelam dan langsung terbawa arus. Ragil menatap selokan beberapa saat sampai baut itu benar-benar hilang dari pandangan. "Sekarang selesai," katanya pelan. Ia kembali ke toko dengan perasaan sedikit lega. Seperti seseorang yang baru menutup pintu setelah mengusir tamu yang tidak diundang.
Sore hari datang perlahan, langit berubah oranye, angin bertiup lembut di sepanjang jalan. Ragil sedang merapikan rak ketika matanya kembali tertuju pada rak depan, dan seketika tubuhnya terasa kaku. Di sana, baut hitam itu sudah kembali lagi, terletak rapi seperti tidak pernah dibuang. Ragil merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke arah belakang toko. Tempat sampah masih berada di sana, namun baut itu sudah kembali ke tempatnya. Perasaan dingin merambat di tengkuknya seperti angin yang menyusup lewat celah pintu. Beberapa detik ia hanya berdiri tanpa bergerak. Lalu perlahan menyadari sesuatu yang membuat dadanya semakin berat. Baut itu bukan sekedar benda, ia seperti undangan, dan setiap orang yang membawanya pergi akan menjadi harga dari keberuntungan yang datang ke toko tersebut. Malam turun perlahan seperti tirai hitam yang ditarik menutupi langit. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menciptakan lingkaran cahaya pucat di sepanjang aspal yang lengang. Ragil masih berdiri di dalam tokonya. Pandangan matanya tertuju pada rak depan. Baut hitam itu kembali muncul seperti sesuatu yang menolak pergi. Ia merasa seperti seseorang yang terus menemukan jejak kaki asing di dalam rumahnya sendiri. Setiap kali dihapus, jejak itu muncul lagi tanpa penjelasan. Perasaan takut yang sebelumnya kecil kini mulai tumbuh lebih besar. Seperti benih yang jatuh di tanah subur, kecemasan itu berkembang diam-diam. Ragil mengambil baut tersebut. Tangannya sedikit gemetar. Benda kecil itu terasa dingin, seolah menyimpan udara malam di dalamnya. Ia menggenggamnya erat, lalu berjalan ke belakang toko. Di sana terdapat tungku kecil yang biasanya digunakan untuk membakar sampah kardus. Ragil menyalakan api. Nyala kecil muncul dari potongan kertas yang terbakar. Perlahan api membesar, memakan kardus dan plastik hingga berubah menjadi bara. Tanpa ragu, Ragil melempar baut hitam itu ke dalam api. Benda itu jatuh di antara bara merah. Api menjilatnya seperti lidah yang lapar. Ragil menunggu. Beberapa menit berlalu, namun baut itu tidak berubah. Warnanya tetap hitam pekat, tidak memerah, tidak meleleh, seperti batu yang tidak tersentuh panas. Perasaan aneh merayap di dada Ragil. Ia mengambil tongkat besi lalu mendorong benda itu lebih dalam ke dalam bara. Api semakin besar, namun baut tersebut tetap sama, tidak rusak sedikit pun. Akhirnya Ragil menyerah. Ia meninggalkan tungku itu lalu kembali ke dalam toko. Malam semakin larut. Jalan raya di depan toko menjadi sangat sepi. Tidak ada kendaraan lewat selama beberapa menit. Keheningan terasa tebal seperti kabut. Ragil duduk di kursi kasir sambil menatap pintu. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Jika baut itu tidak bisa dibuang, apa sebenarnya benda tersebut? Jarum jam di dinding bergerak pelan menuju pukul 11 malam. Angin dingin masuk melalui celah pintu. Plastik kemasan di rak bergoyang pelan seperti daun yang tertiup angin malam. Saat itulah suara langkah kaki terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Langkah itu pelan, namun jelas. Ragil mengangkat kepalanya. Sosok pria tua berdiri di depan pintu toko. Orang yang sama yang datang beberapa malam lalu. Tubuh kurus, sorban kusam, mata tajam yang terlihat seperti menyimpan rahasia panjang. Pria itu masuk tanpa menunggu undangan. Langkahnya ringan seperti bayangan yang berjalan di lantai. "Kau terlihat gelisah," katanya tenang. Ragil berdiri dari kursinya. "Benda itu tidak bisa dibuang," jawabnya cepat. Pria tua tersebut tersenyum tipis. "Memang tidak bisa." Jawaban itu membuat Ragil semakin tegang. Kenapa? Lelaki tua itu berjalan menuju rak depan. Anehnya di sana baut hitam itu sudah kembali lagi. Padahal Ragil yakin benda itu masih berada di dalam tungku api. Pria tua itu mengambilnya dengan tenang. "Karena itu bukan sekadar baut," katanya. Ragil menelan ludah. "Lalu apa?" Orang tua itu memutar benda kecil itu di jarinya seperti seseorang yang memainkan koin. "Ini pengikat." "Pengikat apa?" Pria itu menatap Ragil cukup lama sebelum menjawab. "Pengikat antara keberuntungan dan tumbal." Kalimat itu jatuh seperti batu di tengah air tenang. Gelombangnya terasa sampai ke dada Ragil. "Aku tidak pernah setuju soal tumbal," kata Ragil dengan suara tegang. Pria tua itu tertawa kecil. Tawanya lembut namun terasa dingin. "Ketika kau memindahkan benda ini ke rak depan, kesepakatan sudah dimulai."
Ragil merasa tubuhnya kaku. Kesepakatan apa? Pria tua itu mendekat beberapa langkah. Matanya kini terlihat lebih tajam. "Setiap barang yang terjual membawa keberuntungan untukmu," katanya pelan. "Tapi setiap keberuntungan membutuhkan harga." Ragil merasakan nafasnya semakin berat. Orang-orang yang membeli baut itu. Pria tua itu mengangguk pelan. "Mereka membayar harga yang kau terima." Ruangan terasa lebih dingin. Lampu neon di langit-langit berdengung seperti serangga yang terperangkap. Ragil menatap pria tua itu dengan campuran marah dan takut. "Aku tidak mau ini." Orang tua itu kembali tersenyum. Senyum yang terasa seperti bayangan tipis. "Sayangnya," katanya perlahan, "jalan ini sudah terbuka." Ia meletakkan baut hitam kembali ke rak, lalu berjalan menuju pintu keluar. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata dengan suara pelan namun jelas, "Sekarang hanya ada dua pilihan. Biarkan pesugihan ini terus berjalan atau bersiap menjadi harga terakhirnya." Setelah mengatakan itu, pria tua itu menghilang ke dalam gelap malam. Ragil tetap berdiri di dalam toko. Di rak depan, baut hitam itu kembali diam. Namun kini benda kecil itu tidak lagi terlihat seperti onderdil biasa. Ia tampak seperti kunci dari sesuatu yang telah membuka pintu gelap dalam hidup Ragil. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Udara dingin merayap masuk ke dalam toko seperti air yang merembes melalui retakan kecil. Ragil duduk diam di kursi kasir, menatap rak depan tanpa berkedip. Baut hitam itu masih berada di sana. Diam, tenang, namun kehadirannya terasa berat, seperti batu kecil yang mampu menenggelamkan perahu jika dibiarkan terlalu lama. Ucapan pria tua tadi masih terngiang di kepala Ragil. Dua pilihan. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya seperti pisau bermata dua. Di satu sisi ada keuntungan yang terus mengalir, di sisi lain ada nyawa yang perlahan hilang. Ragil menunduk. Tangannya mengepal. Ia mencoba mengingat kembali kehidupannya sebelum semua ini terjadi. Hari-hari sepi, pelanggan yang jarang datang, uang yang terus berkurang. Hidupnya saat itu seperti sumur kering, dalam tetapi tidak memberi apa-apa. Sekarang semuanya berubah. Toko ramai, uang mengalir. Namun semua itu terasa seperti hujan yang membawa banjir, memberi air tetapi juga menghancurkan. Ragil mengangkat kepalanya perlahan. Matanya kembali menatap baut hitam. Kali ini ia tidak merasa penasaran. Ia merasa marah. Dengan langkah cepat, Ragil berdiri lalu mengambil benda itu dari rak. "Ini harus berhenti," gumamnya. Suaranya pelan tetapi tegas. Ia keluar dari toko. Jalan di depan tampak kosong. Lampu jalan memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan terlihat lebih panjang dari bentuk aslinya. Ragil berjalan menuju tengah jalan. Aspal terasa dingin di bawah kakinya. Ia menggenggam baut itu erat, lalu mengangkat tangannya. Tanpa ragu, ia melempar benda tersebut sejauh mungkin ke arah semak-semak di pinggir jalan. Baut itu melayang sebentar sebelum menghilang di dalam gelap. Ragil menarik nafas panjang. Untuk sesaat, dadanya terasa lebih ringan, seperti seseorang yang akhirnya melepaskan beban yang terlalu lama dipikul. Ia kembali ke dalam toko. Langkahnya lebih tenang. Pikirannya mulai berasa lega, seolah masalah sudah selesai. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa menit kemudian, suara motor terdengar dari kejauhan. Lampunya muncul dari tikungan seperti mata yang menyala di tengah gelap. Motor itu melaju cukup cepat. Ragil tidak terlalu memperhatikannya. Sampai tiba-tiba, "Cit!" Suara rem mendadak memecah malam, disusul benturan keras yang mengguncangkan udara. Brak! Ragil terlonjak. Ia berlari keluar toko. Di tengah jalan, motor itu tergeletak miring. Pengendaranya terpental beberapa meter. Tubuhnya diam, tidak bergerak. Beberapa warga mulai keluar dari rumah, mendekat dengan wajah cemas. Ragil berdiri terpaku. Jantungnya berdetak cepat. Perasaannya seperti seseorang yang baru saja menjatuhkan sesuatu tanpa sengaja dan menyadari akibatnya terlambat. Ia menatap ke arah semak-semak tempat ia melempar baut tadi. Perasaan dingin menjalar di dalam dirinya. Perlahan, Ragil berjalan mendekat. Langkahnya terasa berat,
seperti berjalan di atas tanah yang menahan setiap pijakan. Ia menyingkap sedikit daun dan rumput liar, dan di sanalah ia melihatnya. Baut hitam itu tergeletak di atas tanah, tidak tertutup lumpur, tidak tersangkut, seolah sengaja menunggu untuk ditemukan kembali. Ragil merasakan nafasnya tercekat. Tangannya gemetar saat mengambil benda itu. Dingin, sama seperti sebelumnya. Ia menoleh ke arah jalan. Kerumunan mulai membesar. Orang-orang berusaha menolong korban, namun suasana terasa kacau. Ragil berdiri di antara dua dunia, antara toko yang memberinya keuntungan dan jalan yang menuntut harga. Ia kembali masuk ke dalam toko dengan langkah pelan. Pintu dibiarkan terbuka. Angin malam masuk membawa suara samar dari luar. Ragil meletakkan baut hitam itu di atas meja kasir. Matanya menatap benda tersebut dengan perasaan campur aduk. Kini ia mengerti, masalah ini bukan sekedar tentang membuang atau menyimpan. Benda itu seperti bayangan, tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dihadapi. Ragil duduk perlahan, pikirannya berputar mencari jalan keluar. Namun setiap kemungkinan terasa buntu, seperti berjalan di lorong yang semua pintunya terkunci. Lampu neon di atas kepalanya berkedip sebentar. Suasana toko menjadi lebih sunyi. Hanya ada suara detak jam di dinding yang terdengar jelas. Tik-tok, tik-tok. Setiap detiknya terasa seperti hitungan mundur. Ragil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa terjebak. Bukan oleh orang lain, melainkan oleh pilihan yang ia buat sendiri. Dan di atas meja kasir, baut hitam itu tetap diam. Namun kehadirannya kini terasa seperti sesuatu yang menunggu keputusan akhir. Fajar datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari muncul pucat, seperti wajah yang kehilangan semangat. Jalan di depan toko masih basah oleh embun, memantulkan langit kelabu yang menggantung rendah. Ragil tidak tidur semalaman. Ia duduk di kursi kasir sejak tadi malam, menatap baut hitam di atas meja. Matanya merah, pikirannya lelah, namun kesadarannya terasa tajam seperti ujung pisau. Kini semuanya jelas. Setiap pembeli yang membawa benda itu pergi, tidak pernah kembali dengan selamat. Setiap keuntungan yang ia dapatkan selalu diiringi kehilangan orang lain. Hidupnya berubah cepat, terlalu cepat. Seperti seseorang yang mendaki bukit dengan bantuan angin, tanpa menyadari bahwa angin yang sama bisa menjatuhkannya kapan saja. Ragil mengangkat baut itu perlahan. Tangannya tidak lagi gemetar. Ketakutan yang sebelumnya memenuhi dirinya kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Kesadaran. Jika semua ini dimulai karena dirinya, maka harus ia yang mengakhirinya. Ia berdiri. Langkahnya pelan namun pasti. Pintu toko dibuka lebar. Udara pagi masuk membawa aroma tanah basah dan suara burung yang mulai aktif. Jalan masih sepi. Belum ada kendaraan yang melintas. Ragil keluar dari toko sambil menggenggam baut hitam itu erat. Ia berdiri di tengah jalan. Aspal dingin terasa keras di bawah kakinya. Ia menatap lurus ke depan, seolah menunggu sesuatu. Beberapa menit berlalu dalam diam. Lalu dari kejauhan, suara mesin motor terdengar. Bram. Suara itu mendekat perlahan. Lampu kendaraan muncul dari tikungan, membelah kabut tipis seperti mata yang menyala di tengah pagi. Ragil tetap berdiri, tidak bergerak. Pengendara itu tampak melaju dengan kecepatan sedang. Namun saat melihat Ragil di tengah jalan, ia mencoba mengerem. Ciii! Suara rem terdengar keras. Motor sedikit oleng. Situasi itu terasa seperti pengulangan kejadian-kejadian sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Ragil tidak menghindar. Ia justru melangkah maju. Dalam satu gerakan cepat, ia melempar baut hitam itu tepat ke arah roda depan motor. Benda kecil itu mengenai bagian mesin. Sekejap, motor kehilangan keseimbangan. Pengendara itu terpental ke samping. Namun tidak seperti kejadian sebelumnya. Benturan kali ini tidak terlalu keras. Motor jatuh, tetapi pengendaranya hanya terguling beberapa meter. Ia masih bergerak, masih hidup.
Ragil berdiri terpaku. Matanya langsung tertuju pada baut hitam itu. Benda itu tergeletak di jalan. Tidak kembali ke tangannya. Tidak bergerak. Untuk pertama kalinya, ia tidak kembali ke tempat semula. Ragil berjalan mendekat. Langkahnya terasa ringan, seperti seseorang yang baru melepaskan beban berat dari punggungnya. Ia mengambil baut tersebut. Namun kali ini rasanya berbeda. Tidak dingin, tidak berat. Hanya seperti besi biasa. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakang. Tok, tok, tok. Ragil menoleh. Pria tua itu kembali berdiri di pinggir jalan. Sorban kusamnya tertiup angin pagi. Matanya menatap Ragil dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Jadi, kau memilih berhenti," katanya pelan. Ragil mengangguk. "Saya tidak mau orang lain terus jadi korban." Pria tua itu menyengin tipis. "Setiap pilihan selalu punya akhir." Kalimat itu terasa ringan, namun menyimpan makna dalam. Ragil menggenggam baut tersebut. "Kalau memang harus ada harga terakhir, biar saya yang bayar." Ucapan itu keluar tanpa ragu, seperti keputusan yang sudah matang. Pria tua itu menatapnya cukup lama, lalu perlahan mengangguk. "Baik." Angin pagi bertiup lebih kencang. Daun-daun di sekitar jalan bergetar pelan. Suasana tiba-tiba terasa sunyi, sangat sunyi. Seolah dunia berhenti sejenak. Ragil merasakan tubuhnya menjadi ringan, sangat ringan. Seperti seseorang yang berdiri di tepi air dan perlahan tenggelam tanpa perlawanan. Pandangan matanya mulai kabur, namun di balik kabut itu, ia melihat sesuatu. Toko miliknya masih berdiri, namun kini terlihat berbeda. Lebih bersih, lebih tenang. Tidak ada bayangan gelap yang menyelimuti. Baut hitam di tangannya perlahan berubah. Warnanya memudar. Hitam pekat itu hilang, berganti menjadi abu-abu biasa. Kemudian retak, dan hancur menjadi serpihan kecil. Angin membawa sisa-sisanya pergi. Ragil tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa damai. Seperti seseorang yang akhirnya keluar dari lorong panjang dan menemukan cahaya di ujungnya. Beberapa saat kemudian, tubuhnya perlahan jatuh ke aspal. Diam, tenang, tanpa rasa sakit. Orang-orang mulai berdatangan. Suara panik terdengar. Namun semua itu terasa jauh. Sangat jauh. Di antara keramaian itu, pria tua tadi sudah tidak terlihat lagi, seolah tidak pernah ada. Hari itu menjadi hari terakhir Ragil. Namun sejak kejadian itu, tidak pernah lagi ada kecelakaan aneh di depan toko tersebut. Toko onderdil itu masih berdiri, tetapi tidak pernah seramai sebelumnya. Kadang ada 1-2 pembeli datang, kadang sepi, seperti usaha kecil pada umumnya. Namun ada satu hal yang pasti, tidak lagi ada harga yang harus dibayar. Dan di rak depan, tidak pernah lagi ada baut hitam yang kembali. Dan saat akhirnya dia tahu cara menghentikan semua ini, pilihannya cuma 2. Biarkan orang lain terus mati, atau menjadi korban terakhir dari pesugihan itu sendiri. Menurut kalian, kalau kalian ada di posisi Ragil, kalian bakal pilih kaya atau tetap hidup tanpa dosa?